Kita memasuki hari yang kelima daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, man qaddama min dzambi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Itu puasa di siang hari yang berulang setiap hari selama sebulan. Di dalam hadis lain yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadat. Menghidupkan malam dengan ibadat maksudnya apa ya? Maksudnya ujar ulama adalah inya melaksanakan sembahyang tarawih. Artinya barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka Allah juga akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi fungsi puasa Ramadan mengampuni dosa, fungsi daripada tarawih pun menghapuskan dosa. Berarti siang malam macam mesin itu berputar terus menghapus dosa manusia selama sebulan penuh itu. Siang merontokkan dosa, malam merontokkan dosa. Kada usah kita bicara puasa dan tarawih. Bahkan dikatakan barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar saja, maka Allah juga akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi subhanallah, bulan Ramadan ini benar-benar bulan di mana Allah menurunkan ampunan seluas-luasnya. Jika bahasa kita orang berdagang tuh beobral ampunan. Makanya kan ketika Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, ujar riwayat Imam Tabrani, riwayat Ibnu Huzaimah, diriwayatkan Ibnu Hibban, begitu Nabi naik mimbar, aminnya Nabi, amin, amin, amin. Ujar sahabat, kenapa Rasulullah ini amin nang berdoa kedada? Orang di mana-mana bila ada nang berdoa baru amin, ini amin kada ada yang berdoa, amin kada ada yang berdoa. Ujar sahabat, ya Rasulullah, kenapa jadi pian amin? Yang berdoa siapa? Ujar Rasulullah, aku mendengar Jibril berkata. Ujar Jibril, celaka. Siapa orang celaka? Ujar Jibril, man adraka Ramadan, yaitu orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Inya bertemu bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, tetapi ketika bulan Ramadan itu pergi, dosanya kada diampuni Tuhan. Famata fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah. Lalu orang itu mati, masuk neraka dan jauh dari rahmat Allah. Inya bertemu lawan Ramadan, tapi dosanya kada diampuni. Kok bisa? Manusia. Makanya kita sudah sampaikan kalau tidak khilaf sekitar 2 minggu yang lalu, Ramadan itu diambil dari kalimat romdo. Romdo itu dalam bahasa Arab apabila pian membakar sesuatu lalu panas itu telah mencapai puncaknya, itu disebut romdo. Syiddatul har, panas banar romdo itu. Namun katakan apabila pian berisi besi betagar bekarat, lalu besi bekarat itu masukkan ke dalam api yang membara, atau karatnya besinya gini meleleh, apalagi karatnya, maka tagar atau karat itu akan hilang apabila berhadapan dengan besi. Tagar hilang akan berhadapan dengan api yang panas. Kayak itu juga ujar ulama, Ramadan itu menggugurkan dan membersihkan dosa yang ada pada manusia. Lalu kada diampuni juga. Makanya ujar ulama, na'udzubillah min dzalik, apabila orang itu kada diampuni di bulan Ramadan, itu min alamati syaqawah, tanda celaka orang itu. Tanda celaka. Pastilah wallahu alam, cuma tanda. Bilanya hujan itu tandanya awan mendung. Bila mendung pastilah hujan, belum tentu juga bang. Cuma kebanyakannya bilanya mendung hujan. Karena ujar ulama, kalau sudah di bulan Ramadan dosa diampuni, amal ibadat dilipat gandakan. Lalu inya kadang meminta ampun jalan Allah di bulan itu. Ujar ulama, di bulan apa lagi nya minta ampun? Amun di bulan Ramadan itu nya koler ibadat. Nyata-nyata Ramadan itu Allah melipat gandakan amal.
Lalunya masih kada beribadat juga di bulan apa kira-kiranya nabi ibadat? Kada terasa, ini 5 hari sudah. 5 hari lagi masuk di 10 hari kedua gitu. Habis Ramadan setahun belang menunggu. Tahun 2023 tuh Ramadan pasti datang, tenang aja pian. 2024 ada pulang, 2025 ada lagi, 2030 gini ada lagi. Cuma umur seberang tahu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang sehingga bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kalau begitu bulan Ramadan, maka ulama kemudian katakan hati-hati juga pulang, karena diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad, rubba shaim, atau dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, riwayat lain illal ju' wad dhama. Berapa banyak orang yang mereka itu berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Pernah lepian mendengar Nabi Muhammad itu mengatakan orang nang bangkrut, orang nang rugi. Kenapa maksudnya bangkrut rugi? Bangkrut rugi. Orang nang bangkrut, orang nang rugi itu adalah orang yang ketika datang di hari kiamat membawa amal banyak, sembahyang rajin, puasa rajin, mengaji rajin, bersedekah rajin, banyak pahalanya. Tapi sayangnya ini menggibah orang rancak juga, menzolimi orang rancak juga, memfitnah dia juga. Lalu kebaikannya tadi dibariakan lawan orang nangnya zolimi, dibariakan lawan orangnya gibah, inya fitnah. Habis amalnya, tertinggal dosanya. Nah ini yang dipadahkan Nabi rugi. Bujur aja bang, pas mati amal banyak, cuma bersangkutan lawan makhluk banyak juga. Naudzubillah min dzalik. Wah ini naudzubillah min dzalik, bila sudah bersangkutan makhluk nih ngalih urusannya. Nang ini nang bulan Ramadan tapi gibah jalan terus. Ya itu tadi, orang nang kada akan mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar haus. Pahala puasa bang kada ada. Maka di sini ulama mengatakan ketika kita membicarakan apa yang membatalkan puasa, ulama membagi yang membatalkan puasa itu jadi 2. Yang pertama disebut dengan muhbitat. Muhbitat itu adalah perkara yang puasanya tidak batal tapi pahalanya jangan ditanya. Perkara yang apabila kita tanyakan puasanya batal lah, memang tidak, tapi pahala runtuh. Artinya puasanya hanya menggugurkan kewajiban aja, pahalanya kada bakal ada, dosa makanya dapat. Yang pertama adalah al-ghibatu, yaitu membicarakan keburukan orang. Maksud gibah itu apa ya? Maksud gibah itu apabila orang itu kita ceritakan hal tersebut lalu inya tahu, inya marah. Orangnya kada ada, nah kita kisahkan. Kalaunya ada mendengar itu sarikinya, itu gibahnya. Wah kada apa-apa aja, nya dasar kaya itu. Nah justru dasar kaya itu gibah. Kalau kada seperti itu berarti fitnah lebih ganal lagi. Jadi kayak apa aja, beranai. Jangan membicarakan aib orang. Makanya gibah itu zikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqa. Yaitu ketika kamu membicarakan tentang saudaramu yang seandainya nyatahunya sarik, meskipun kamu benar. Jujur. Akhirnya tuh jujur. Bla 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 disambati. Bujur bang memang. Kalau tahu dibahas ini bujur memang, tapi menyebut-nyebut itu nah di hadapan orang lain.
rekam aja pandiran di julung kepada nang dipandirakan sarik tuh nya. Itu gimana? Nah sekarang kene aja bila pian hendak merasa bahwa apa yang pian lakukan itu benar aja, coba pang suruh orang merekam dan dangarakan kepada orang nang dipandirakan. Hakunlah kita. Bila kita kada mau, jangan ikam tunjukkan lah. Ikam merekam kalau tadi hapus rekaman ikam jar. Takutan kalau pindah kadang-kadang. Nah itu berarti gimana sudah? Yang kedua an-namimah, yaitu naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Yang kedua tuh jarang banjar tuh madu asah. Madu domba. Provokator. Nah nih hati-hati ya nih, kadang provokator tuh kan ada jalut buntung lewat jari. Madu domba tuh inya bepender ke sana, kayak itu bepender ke situ kayak itu. Makanya jalan Nabi sebut orang tuh adalah orang nang bemuha dua. Bemuha dua tuh ke sana kayak itu pandir, ke sana kayak itu bener. Dul wajhain, orang nang berisi dua muha. Makanya kalau kayak nang orang disiksa di kubur nang Nabi melewati satu tempat, ada Nabi mendengar ujar yang dua orang dalam kubur, innahuma la yu'adzaban fama yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua ujar Nabi sedang disiksa. Nang pertama gara-gara masalah bakamih kada beres. Bekamihnya kada beres. Maksud bekamih kada beres itu artinya ujung-ujungnya istinjanya kada beres. Akhirnya sembahyang kada sah. Sembarangan bakamih, berdiri-diri bakamih. WC-nya WC jongkoknya berdiri. Nyata bana sudah ujar bahasa Banjar itu perancingan kan Pak? Asli perancingan kah? Iya percikannya itu bulik lagi. Makanya ulun jujur aja termasuk musyakat juga nang bakamih berdiri itu nah. Apalagi kami berdiri itu sensor pulang. Bila kita berjauh hanya banyunya keluar. Bila kita masih di situnya kada keluar ujung-ujungnya kada bebas tuh. Jadi tidak memperhatikan urusan kencing ini bahaya juga lah. Nah yang kedua adalah orang yang disiksa gara-gara namimah, yaitu ma'adu domba orang. Yang ketiga al-kadzib, dusta. Wa huwal ikhbar bi ghairil waqi', yaitu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Berdusta kan itu. Ada terjadi sesuatu gara-gara seorang, lalu ketika ditegur ikam kan lain aku ya. Kada sesuai dengan fakta yang sebenarnya, itu namanya bohong. Iyyakum wal kadzib, hati-hati jangan sekali-sekali berdusta ya Nabi. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan mengolah orang menjadi durhaka. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu menyeret orang ke neraka. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ketika orang mencoba untuk berdusta, maka ujung-ujungnya nyanyat berdusta terus, sehingga akhirnya ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ngalih sudah hendak ampih dari dustanya itu ngalih. Gara-gara kejadian ketujuh berbohong. Yang keempat yang menggugurkan pahala, an-nadhar lima yahrum au lima yahillu bi syahwatin, yaitu memandang kepada sesuatu yang haram, termasuk di HP. Dilihatnya nang haram. Puas aja kada batal, pahala jangan ditanya. Pahala habis. Itu melihat yang haram. Wal yaminul kadzibah, atau sumpah palsu, bersumpah palsu, al haliful kadzib. Yang keenam qauluz zur wal fuhsy wal amal bihi, yaitu perkataan-perkataan yang kotor. Nah, ini adalah hal-hal yang apabila dilakukan maka akan menggugurkan pahala puasa.
Lalu kemudian kita membicarakan lagi tentang beberapa hal yang kita mulai yang disunnahkan saja, baru kita bicara yang makruh. Yang pertama yang disunnahkan ketika kita berpuasa adalah takjilul fitr. Sudahlah, ini kada usah kita bahas. Menyungsungi buka. Artinya ketika waktunya berbuka jangan berlambat, tapi mun ini insyaallah kada bang. Karena TVRI dibuka, radio dibuka, HP dibuka, di masjid didangari, mana bodoh lo ajan dipakai. Artinya untuk masalah ini insyaallah kita tetap pakai ya. Kada ada orang berlambat berbuka. Nang sakit itu bila kawan ada dering ajan kira buka. Yang kedua suhur walau bijur'ati ma. Yang kedua di antara sunnah puasa sahur. Sudahlah, yang ini pun kada mungkin sudah tinggal. Karena sebenarnya beginilah, sahur itu ujar ulama yadkhulu waktu suhur min muntasifil lail. Sahur itu pahalanya diberikan oleh Allah dan ada keberkahan di dalamnya. Jadi begini, misalnya pian, sahur itu terhitung ujar ulama dari tengah malam. Maksud tengah malam itu bukan jam 12 teng. Kalau maghrib jam berapa, subuh jam berapa jam itu tarik, potong di tengahnya, di mana andakannya? Paham maksudnya? Maghrib jam berapa, subuh jam berapa jam tuh antara maghrib ke subuh, potong separuh. Di atas separuh itu tengah malam namanya. Lalu jam 1 ke jam 2 makan sahur sudah. Tapi semakin akhir semakin afdol. Sahur jam 2 dengan sahur jam 4 afdol jam 4. Nah, lalu jam 10 bulik tarawih. Pian makan besar, nasi padang makan 2 bungkus, belum lagi nukar mie goreng. Imbah tuh setengah 11 nukar pulang itik apa wah ini itik nang sambal mangga. Imbah tuh jam 11 pas menguhup pulang indomie, kanyang marah parut. Lalu imbah itu ingin berpikir cukup sudah kada usah lagi sahur karena kanyang, maka ulama mengatakan hukumnya makruh. Kita bukan masalah kanyang kada kanyang, tapi lakukanlah sahur meskipun hanya dengan meminum banyu. Kalau pian merasa aku kanyang aja, kanyang pada sudah parut. Jangankan puasa sampai maghrib, sampai isya kada makan ku tahan. Tetap ujar ulama pian minum, pian makan untuk mengambil sunnahnya sahur. Kenapa yo? Bukan masalah pian kanyang kada kanyangnya, tetapi keberkahan di dalam sahur itu memang dicari. Orang-orang Bahari, orang-orang Nasrani itu jangan pian kiranya kada puasa. Orang-orang Yahudi itu bisa ya puasa. Tetapi puasa mereka tuh kan ada sahur. Jadi sahur itu ujar ulama termasuk khususiat umat Nabi ini. Jadi sahur itu jam-jam 4 sedang sahur. Jam 4 lewat sedikit sampai setengah 5 misalnya sahur. Kemudian nah karena sejak sekitar ya lebih kurang sekitar 15 menit lah sebelum azan subuh tahan sudah. 15 sampai 10 menit lah. Sebelum azan subuh sekedar membaca 50 ayat, tahan dulu. Kalau bisa jangan lagi makan bagi yang sudah makan, tapi yang belum makan kada ada urusan, makan aja, yang penting belum azan subuh. 10 menit cukup ya kalau makan. Kemudian disunnahkan lagi al-fitru ala rutabin witra, yaitu berbuka menggunakan
kurma rutop itu sebenarnya kurma nang apa sih? Mangkal. Inya tahu di mana sih ini orang berjual lah. Ini jarang bang, ini anu umroh nih kata kayak dahulu bang lah. Kalau dulu banyak umroh, banyak juga orang berjual. Dulu itu ada di muka masjid Fathul Khair tuh. Setelah dulu berjual rutop orang di anak di freezer. Rutop itu kalau pian makan rasanya mirip-mirip kayak sawo. Nyerutop. Bila kadada rutop busur. Busur itu inya kurma tuh bilanya masih di bawah tuh namanya busur. Bila sudah menuju mangkal tuh ngarinya rutop. Bila sudah masak tuh ngarinya tamar. Nang kita makan rancak tuh tamarnya. Nya masak sudah tuh. Sunnah memang berbuka dengan kurma. Afdalnya ganjil. 1, 3 gitu. Kemudian kalau kadada kurma juga cari nang manis yang lain yang kada kena api, tapi cari yang manis yang tidak terkena api. Ya terserah dia hendak pakai anggur hitam kah atau ada madu kada ada madu apa nang manis pokoknya yang kada kena api. Kalau kada ada jua baru cari yang manis yang kena api. Halwa itu macam makanan manis. Apa sih kalau kita di Jawa tuh kadang-kadang ada orang berjual oleh-oleh yang kayak ulahan tapi manis, atau kan di Banjar tuh kayak cingkaruk, kayak dodol manis. Cuma kada juga kalau buka puasa dodol. Berikit barutan. Maksudnya yang manis-manis. Yang tidak kena api. Kalau kada ada juga ya biar yang kena api, yang dimasak gitu. Kemudian kalau kada ada juga sudah minum. Kemudian disunnahkan juga al-ityan bidua al-iftar, yaitu berdoa ketika berbuka. Kemudian taftirus shaimin, di antara perkara yang sangat dianjurkan. Nah ini maka jangan ditinggal. Jangan sekali-sekali ditinggal. Minimal sekali dalam sebulan. Syukur-syukur kalau lebih. Apa itu taftirus shaimin? Yaitu membukakan orang yang berbuka. Di dalam hadis Nabi katakan, ujar Nabi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a. Ujar Nabi, orang yang membukakan orang, menyiapkan makanan untuk orang berbuka itu, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang berbuka itu, dan sedikit kada dikurangi Tuhan. Maksudnya di masjid ini ada 100 orang, lalu satu orang ini menjamu yang 100 tadi, ditukarkannya nasi bungkus makanan. Nah kita berandai-andai lah, misalnya pahala orang puasa itu 1 juta misalnya, seikung orang sehari 1 juta pahalanya. Lalu 100 orang datang, maka ketika orang datang ke masjid masing-masing pahalanya 1 juta, kecuali yang nyiapkan makan itu 101 juta. Di mana 1 juta itu pahalanya 100 juta orang nang datang berbuka di rumahnya. Kada dikurangi Tuhan, itu hadis Nabi. Tapi jar nang datang undangan tuh bukan tukang gosip juga. Nang tulak datang berbuka ini tukang gosip. Maka ulama katakan tetap Allah akan berikan pahala seakan-akan yang datang tuh pahalanya sempurna. Jadi dahsyat membukakan orang nih, membukakan orang. Apa lagi ya? Di antaranya pula al-ightisal minal janabati qabla al-fajr, yaitu mandi junub bila junub sebelum subuh. Bila habis malam misalnya habis tarawih, habis witir, boleh ke rumahnya langsung berhubungan lawan bini. Junub, koler mandi dingin, kada apa-apa, tetapi sebelum subuh mandi. Nah mandi sebelum subuh itu hukumnya sunnah. Ya, mandinya wajib, cuma disuruh mandi itu jaka-jaka sebelum subuh itu sudah bersih. Jangan ketika azan subuh masuk inya masih junub, jangan. Andai kata pang mandinya kayaknya jam 5 setelah orang azan baru mandi junub, puasanya sahaja. Artinya puasanya boleh, artinya
inya nih malam berhubungan badan lawan bini, lalu jam 3 subuh sahur, jam setengah 4-nya berniat, habis itu orang ajan belum juga mandi, sah aja puasanya. Tetapi ulama mengatakan yang afdal itu adalah inya mandi sebelum subuh, supaya ketika inya berpuasa itu sudah suci gitu. Tapi andai juga bang dingin banar lalu jam 5 lewat imba ajan anjar mandi kan apa aja bang. Cuma afdalnya jangan, karena keluar daripada khilaf kita di kalangan ulama. Kemudian yang kedelapan adalah al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib liqiyam syadul qiyam. Yang selanjutnya adalah mandi di setiap malam sebelum tarawih kalau inya kada ada penyakit. Supaya apa? Untuk memberikan inya kesegaran beribadat. Karena kadang-kadang makan terlalu banyak tuh ngantuk. Nah makanya sebagian orang tuh mengakali ketika berbukanya kada banyak makan. Kadang sirin bilanya buka paling wadai misalnya sehimpil anu kurma, apa tuh anu lumpia, minum sudah itu aja. Bayang maghrib menunggu isya, tarawih, habis tarawihnya makan. Kenapa bila kita buka puasa banyak, terlalu banyak, itu kadang-kadang waktu isyanya ngantuk, ajan makannya wadai aja dulu, emparan tatak sehiris, kadang nang sepen lagi sehiris, dasar sehiris segitiga, emparan tatak. Mbah itu lumpia, mbah itu tahu, mencok pulang, hanyar bermaghrib. Maghrib sambung pulang sop. Nah akhirnya itu nang parut tuh sampai ke isya tuh nguap aja, gara-gara inya terlalu banyak makan. Itu ujar ulama disebut dengan nafsu. Nafsu itu nya kan ada hawa ada nafsu. Hawa dengan nafsu itu beda. Nafsu itu keinginan untuk berlebihan pada segala sesuatu yang dirasakan nikmatnya oleh anggota zahir, itu nafsu. Bila anggota zahir merasakan nikmatnya dan cenderung berlebihan itu nafsunya, dikalahkan oleh nafsunya. Nah di situ kadang-kadang manusia dididik. Setan kan ada bulan Ramadan, setan kan ada, setan diikat kelak, setan dikurung kalau biasanya. Masih aja kita membuat kada baik tuh aja setan, kan jangan nyalahkan aku lagi. Jadi sebenarnya ujar ulama, syaitan dengan nafsu itu lebih berbahaya. Nafsu tuh, karena syaitan tuh di luar, tapi nafsu di dalam awak seorang. Nah nafsu yang di dalam diri itu yang ditunggangi syaitan. Jadi syaitan itu adalah sesuatu yang menunggangi senjatanya, kendaraannya ya nafsu kita. Dan nafsu ini ujar Imam Busiri katifli nang kaya kakanakan. Nya kada kawa dibiarkan, bila dibiarkannya nyanyat. Musuhnya dasar dilawan. Bila nahan nafsa anil hawa, itu menahan diri daripada dorongan nafsu. Makanya surga fa innal jannata hiyal ma'wa. Makanya balasannya surga tuh bagi orang yang menahan nafsunya. Cobalah pian bila hendak tahu nafsu. Kena hari ini sore pian bawa duit 250.000 tulak pian ke Stadion Segiri situ. Ada pas Ramadan situ. Nah, tulak tuh mulai ujung jalan ke ujung jalan tuh pian. Bawa 2,5. Melihat pais patin nukar. Melihat pepuyu bebanam nukar. Ampal jagung nukar, urap nukar. Melihat ada daging masak abang nukar. Melihat tapai singkong nukar. Wadai sari lapis, sari India nukar. Lihat apa tuh nang bingka kentang nukar. Habis 2,5 jadi tukar kan. Macam-macam bawaan beli ke rumah. Ajan orang nang temakan paling mihun non kerupuk. Mihun kerupuk bidom teh haro kanyang tadi. Mihun tuh kan sebungkus harga 3.000 tuh lawan kerupuk. Lawan teh secangkir. Kanyang dah baru tuh. Nang amparan tatak tadi apa kabar?
Iya nih nang kadang-kadang imbah tarawih pas tadarusan datang amparan tatak. Pinalinyak amparan tatak datang. Nang Abdul itu menjulung makanan waktu berbuka. Tapi waktu tadarus kada apa-apa juga bang. Menhendak antari coba bagusnya itu mah antari itu waktu orang berbuka. Ketahuan orang banar itu sisa makanan. Mun sisa jualan kada apa-apa, mun sisa tukaran berarti kan berlebihanan banar. Lalu tebuang isuknya magina mun tebuang mubadzir jatuhnya idal mubadziri nakanu ikhwana syaitan. Cuma kayak itu nah berarti bungulin nafsu kita 2,5 habis nang temakan kada semua. Berarti tahu bungulin nafsu. Tapi isuk tulak lagi bawa 2,5. Bawa 2,5 itu dan tulak habis lagi duit tuh percaya aja. Makanya Imam Busiri apa sih? Coba kalau pian bisi anak umur 3 tahun atau 4 tahun. Bisi anak umur 3 tahun, 3 tahun lah anggap. Lewatkan kena di mall itu di wadah mainan di Gama. Oh inya bila sudah hendak mainan itu wani begulung di lantai mall kada ada urusan. Nang bapak aja lagi mahayakan. Makanya tuh nang wahini nang rame kisahnya bapaknya bila hendak lewat toko tutupinya lu mata anaknya. Bila sudah lewat itu. Karena kakanak wani begulung inya. Makanya bila nunjuk sakahandaknya inya kada tahu di harga. Bapaknya nang sawan. Tunjuk ini, tunjuk itu. Hendak kada menukarkan anak begulung. Tapi ngaran kuitan kalah anak tukarakan bawa jebulik mainan tuh pian. Pagi nukar, sore paling kemana mainan tuh hambur. Isuk kan ada harapannya itu lagi dimainkan ujung-ujungnya HP juga akhirnya. Yang mainan tadi bang kada terpakai lagi. Tapi kena isuk lewat lagi di muka agama begulung laginya. Makanya katifli kayak kakanakan. Kada kau diumpati. Nah, jadi salah satu cara untuk tidak ngantuk ketika tarawih, yang pertama makan dibatasi, yang kedua mandi sebelum isya. Lailatul Qadar itu kita kada tahu lah kapan, bisa malam 27, bisa 23, bisa 25, bisa 29, bisa 21. Ulama berbeda pendapat wasil. Bahkan ada yang katakan malam 19. Bahkan ada yang katakan malam 17, bahkan ada yang katakan malam pertama. Terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan ulama terkait masalah Lailatul Qadar. Nah, cuma ulama memberi tanda. Salah satu tandanya, biasanya ujar ulama, setiap malam itu kita beribadat rajin. Tapi kenapakah malam itu pindah barat bana awak kana ibadat? Mata pindah mengantuk banar, awak pindah uyuh banar, pindah ringkut. Padahal malam-malam lain kan apa baik. Tapi kenapakah malam itu pindah koler, hati hendak tulak beribadat tuh? Pindah koler malam itu. Maka hati-hati jar ulama karasi rasa malas itu, karena boleh jadi malam itu turun Lailatul Qadar. Di malam rajin aja, tapi di malam tuh rasa koler benar. Nah boleh jadi jar ulama di situ Lailatul Qadar, boleh jadi. Tapi ulun jar tiap malam masa koler jar, bang itu dasar inya nampak koler. Kadang Lailatul Qadar tiap malam bang. Ini emang inya rajin malam itu, lalu tiba-tiba mata barat. Lalu kemudian al-muhafadzah ala sholati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Kemudian disuruh juga untuk berusaha menjaga tarawih jangan sampai tertinggal. Tapi ingat, tarawih itu hukumnya sunnah, nang ianya tuh nang fardu jangan tertinggal. Tarawihnya bangun, juhurnya guring. Guring juhur, asarnya bangun. Ujung-ujung atau kodok ujungannya tuh behimat menyasar tarawih tetapi nang fardu ditinggal. Ujar ulama, keringat kita keluar juhur panas tuh, sembahyang juhur itu lebih afdal daripada sembahyang tarawih.
menjaga juhur jamaah itu nah. Kalau sudah itu terpenuhi semua, silahkan main tarawih. Kemudian ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witir, dan bersungguh-sungguh menjaga, berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga jangan tertinggal sembahyang witir. Witir. Kemudian al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Quran, bitadabburin, dengan tadabbur. Kemudian al-iktsar minas sunan, disuruh banyak-banyak melakukan yang sunnah-sunnah. Kemudian memperbanyak amal soleh. Kemudian al-ijtihad fil ashril awakhir, kemudian bersungguh-sungguh di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir. Wa tahlil lailatul qadar fiha wa fi awtariha akad, dan berusaha untuk mencari lailatul qadar di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Wa taharil iftar alal halal, dan bersungguh-sungguh berusaha untuk supaya bisa berbuka dengan yang halal. Wa tausi'atu alal iyal, tausi'ah alal iyal itu kayak ini. Tausi'ah alal iyal itu diantaranya ujar ulama adalah memberikan nafkah berlebih kepada keluarga, lebih dari biasanya. Nah, ada juga di antara ulama memaknakan adalah memberikan waktu yang lebih lapang, lebih luas, lebih banyak kepada keluarga. Tapi sebagian ulama mengatakan adalah memberi belanja lebih kepada keluarga. Jika ibaratnya kita memberi anak, memberi bini sekian, lebihi di bulan Ramadan, atau si'alal iyal, lebih banyakin beri duit. Kebanyakan beri duit, di ujung 10 malam terakhirnya menjaga orang-orang menjaga malam 1000 bulannya di matahari. Tapi kada kau jopang dipadahkan kenapa jar 10 malam terakhir ada orang di masjid, adanya di mall. Nah, kita kada tahu, jangan juga madahkan boleh jadi inya ke mall itu mencari akan baju segan anak yatim, mencari akan baju segan orang-orang susah. Kada kau juga dicela. Cuma mencari akan baju jangan jopang di waktu tarawih. Banyak aja waktu lain, pagi kah, siang kah, sore kah. Jadi orang tuh terserahnya, atau bisa juga mencari akan nafkah dengan keluarganya, begawi apa alhasil jangan tapi hendak anui orang, karena boleh jadi kadang-kadang orang yang kita sambat tuh kada sesuai dengan yang kita kira. Watarkul lagwal musyatamah, deh, meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau mencela. Cukup, Allah alam. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita. Ini pengajian tiap hari kalau? Ya kalau? Seminggu. Nah, berarti sudah ada 6 hari itu guru-guru lain di situ aja pian betakun. Jadi hari ini kalau usah ada pertanyaan lah. Jadi 6 hari bertanya, sehari libur. Itu aja. Allah alam bisawab. Nah, gitu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sir ayubana wa ayub mu'allimina wa la tudhib barakati ulumin. Allahumma ja'al jumana jab'an marhum wa tafurqan min ba'di tafurqan mas'ud dijal fina wa la minna wa la ma'an syakin wa la mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.